Kondisi komputer. Langsung aja saya tak masuk. Nggih. Monggo Mas Ami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Salam? Ya, alhamdulillah. Di rumah kayak ini? Dari belakang. Oh, di rumah ya? Di rumah? Ya. Oke, kita mulai ya Pak Salam? Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Ustadz Didi dan teman-teman semuanya. Kita akan belajar bareng dari Ustadz Didi di kajian Isra Mi'raj nggih Pak Didi? Ya, Mi'raj. Kata Isra Mi'raj. Tadi saya sempat lihat-lihat kata Isra sendiri itu ternyata merupakan perjalanan di malam hari ya, kurang lebih seperti itu. Terus di kata Isra sendiri dari kata sin ro ya kalau nggak salah dari kata Isra-nya itu. Di situ ternyata itu merupakan perjalanan atau di kayak ayat-ayat yang lain ada 6 kali muncul di dalam Al-Qur'an kata Isra sendiri itu. Di sana salah satunya atau kebanyakan itu dikisahkan tentang Nabi Musa yang melakukan perjalanan ngajak kaumnya yang waktu itu Bani Israel untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Terus salah satunya ada ayat yang bunyinya walaili idza yasr gitu. Dan malam apabila yasr itu apa ya istilahnya? Berlalu apa seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita sebentar lagi akan belajar bareng dari Ustadz Didi. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Ustadz Didi. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Mas Fahmi. Malam ini sebenarnya minggu kemarin ya kita bahas untuk sesuai dengan momen Isra Mi'raj, tetapi karena sesuatu hal terpaksa pengajian minggu kemarin kita batal walaupun agak mendadak. Malam ini saya coba untuk kita belajar untuk bagaimana kita nanti dari terutama Al-Isra ayat 1, tetapi tidak semua kata saya kupas, hanya beberapa yang mudah mungkin saya kupas, dan di situ nanti akan kita lihat bahwa kita hafal satu kata untuk diartikan secara independen. Begitu kata tersebut masuk ke dalam suatu ayat, maka penjabaran kata menjadi lebih luas dan probabilitasnya akan menjadi jauh lebih besar. Sehingga ini juga untuk pelajaran Mas Fahmi masalah bagaimana pemahaman sebuah kata itu harus diperdalam, sehingga dengan pendalaman tersebut pada waktu kita masuk ke dalam ayat segera bisa kita capai. Tetapi kalau pendalaman kata itu sendiri masih dangkal, apalagi pemahaman hurufnya masih belum memadai, masuk ke ayat juga masih jauh. Jadi memang tahapannya adalah kita memahami pergerakan huruf, lalu masuk ke dalam memahami pergerakan sebuah kata, lalu masuk ke dalam ayat. Dan di ayat itu kita akhirnya memahami pergerakan ayat tersebut. Adapun ayat sendiri adalah ayat pertama dasar, ya segala sesuatu elemen. Jadi dari sini diterangkan oleh namanya ayat adalah dasar dari sebuah ilmu. Jadi sebuah ilmu itu diterangkan dalam satu ayat, bukan kata. Jadi sebesar-besar kita ngartikan pergerakan sebuah kata, ilmu yang komprehensif itu diletakkan dalam ayat. Nah di sini akhirnya Rasulullah juga mengajarkan kita amalkan ayat. Jadi bukan satu kata, satu ayat. Kita cari secara mimro, secara keseluruhan bagaimana mengamalkan
satu ayat tersebut secara lengkap. Sekarang kita masuk ke dalam kajian sendiri. Oke, nah ini kita belajar untuk breakdown ayat. Jadi seperti minggu kemarin pada waktu kita mempelajari Bani Israel mengenai sapi betina, kita kumpulkan beberapa ayat lalu kita pelajari, tapi itu tidak breakdown dari kata per kata, lebih detail lagi. Kalau kemarin kita kumpulkan ayat lalu kita rangkai menjadi sebuah jalan cerita atau sebuah ilmu, sekarang pecah sebuah ayat secara kata per kata untuk mendapatkan keilmuannya. Isra wal Mi'raj. Ini ayat yang dikandung dalam Al-Isra ayat 1. Jadi subhanallazi asra'a bi abdihi lailal minal masjidil haram ila masjidil aqsa rokna haulahu. Jadi ini satu bait linuriyahi min ayatina innahu huwa. Jadi nanti akan saya ambil tiap alinea ini saja dari makna yang terpenting. Saya hanya teman-teman bagaimana sebuah ayat di dalam Al-Quran bisa menerangkan segitu luas ilmu pengetahuan. Tetapi juga kami yang kita terangkan malam ini adalah dasar. Jadi saya juga berusaha bagaimana ini bisa dimengerti dengan mudah oleh teman. Maknanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dengar lagi maha mengetahui. Ini makna secara letter luck ya. Lalu bagaimana makna yang letter luck ini akan tapi kita kupasnya adalah berdasarkan huruf hijaiyah yang menyusunnya. Adapun makna dari bahasa Indonesia ini adalah sebagai sekarang kita masuk ke kata subhana. Dari alinea pertama. Ini saya bahas subhananya. Untuk kata lainnya tidak. Jadi ini juga nanti berhubungan dengan biasanya kita zikir. Nah di sini adalah implementasi bak ruang hasil dari ketentuan. Jadi pelaksanaan mengenai ketentuan ruang. Jadi kata subhana ini adalah untuk pengaturan segala sesuatu mengenai ruang, termasuk di. Sehingga kalau kita nanti zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula billah, itu sebenarnya urutan itu menggambarkan sebuah proses. Ada ilmu yang di 5 kalimat tersebut, tetapi kita bahas dulu yang pertama subhanallah, subhana biasanya kita gandeng subhanallah. Yang dimaksud ruang sementara ini kita mengerti adalah jadi 3 dimensi. Tapi sebenarnya sekarang sendiri dengan lahirnya teori relativitas, ruang sendiri bisa terdiri dari 4 dimensi. Tetapi untuk memudahkannya kita pelajari yang 3 dimensi dulu. Jadi ada tinggi, lebar, lalu Z, masalah kedalaman. Jadi ini harus kita pahami dulu sebelum kita meloncat ke dimensi yang lebih tinggi.
adalah dimensi lebar, dimensi tinggi, dan dimensi kedalaman. Nah, ini kita kupas. Tadi saya terangkan di depan. Subhana, sin implementasi, ba ruang, hak mengarah kepada ketentuan. Setiap dimensi ruang mempunyai tatanannya. Jadi kalau kita tahu makna dari sebuah kata ini kita bisa gunakan menurut kebutuhan kita. Paling simpel, pada saat saya menang, biasanya kata ini yang saya pakai. Dan kata ini biasanya bergandengan dengan kata Allah. Jadi akhirnya Allah. Jadi implementasi ruang mengarah kepada ketentuan Allah. Jadi setiap dimensi ruang taat ketentuan Allah. Jadi kenapa kok itu dikatakan maha suci? Ini nanti kaitannya dengan urutan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu kita bahas lain pokok bahasan. Jadi kenapa itu menjadi bermakna maha suci itu kita bahas lain waktu. Untuk makna salah satu makna subhanallah sendiri sekarang adalah setiap dimensi ruang taat terhadap ketentuan Allah. Kalau kita sudah kata ini, kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan kita bisa menggunakan kata ini dengan kekuatan untuk kita gunakan menurut kemauan kita. Tetapi ingat, karena ini kemauan kita, dosanya ditanggung masing-masing. Jadi penggunaan ini adalah seperti mata pisau ya. Jadi kita bisa gunakan untuk kebaikan, kita juga sesuatu yang mungkin negatif, tetapi risiko ditanggung penumpang. Pertama, ayat ini adalah membicarakan mengenai dimensi ruang. Jadi kita balik ke ayat ini. Analazi. Jadi memperjalankan hambanya. Di sini kita berhubungan di ruang. Di mana dimensi ruang ini sudah diterangkan bahwa ini adalah menurut ketentuan Allah. Karena Allah yang menciptakan dimensi ruang, maka berkehendak apapun terhadap ruangan tersebut. Nah, ini kata pertama dari alinea pertama. Lalu yang kedua adalah masalah lail. Kenapa harus lail? Lam ditujukan ya segala sesuatu, lam tujuan. Jadi makna lail itu bisa ditujukan untuk segala sesuatu tujuan. Maka teman-teman kalau mau satu tujuan, gunakanlah malam hari. Dan ini memang kalau kita mempelajari kata falak, apalagi surat 2/3 malam, semua sisi akan mempergunakan waktu. Kita mendekat Allah menggunakan 2/3 malam. Teman-teman yang lain akan sesuatu untuk tujuan sesuatu, mereka pun juga menggunakan 2/3 malam. Jadi memang saat itulah saat yang paling bagus untuk semua tujuan. Jadi sehingga tidak heran kenapa Isra ini dilakukan pada malam hari. Karena juga jauh lebih bagus.
Jadi bisa digunakan untuk apapun. Ini hubungannya terlalu luas. Lalu masuk ke dalam kata minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kalau kita pelajari sejarah, pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Masjidil Haram belum berubah menjadi masjid. Justru tahun tersebut adalah tahun-tahun yang sangat berat bagi Rasulullah. Aqsa sendiri adalah juga belum merupakan masjid. Jadi Ka'bah sendiri adalah masih merupakan situs yang dipergunakan oleh berbagai macam. Jadi kita nggak bisa bayangkan bahwa Masjidil Haram pada waktu Isra Mi'raj adalah Masjidil Haram seperti sekarang ini. Itu adalah merupakan sebuah situs di mana berhala-berhala atau apapun masih diletakkan di situ. Jadi yang mempergunakan Ka'bah adalah banyak pihak. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Masih belum merupakan, itu adalah peninggalan bangunan bangsa Romawi, tetapi situs tempatnya itu memang sudah ditentukan semenjak Nabi Ishak. Di mana Nabi Ishak mimpi ada tangga menuju langit. Disitulah Nabi Ishak dan disitulah Masjid Aqsa yang sesungguhnya. Tetapi di sini disebut kata masjid adalah merupakan berasal dari kata dasar sin, jim, dal, sujud. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah dari tempat sujud yang satu, sujud yang lain. Ini secara harfiah. Tetapi secara teknologi beritahukan ke kita bahwa dengan Masjid Aqsa itu berjarak sekitar berapa kalau kita buka di Google 1.400 hampir 1.500 kilo. Dengan kecepatan pesawat untuk saat ini bisa ditempuh dalam jangka waktu 1,5 jam. Untuk saat ini. Tetapi pada saat zamannya Rasulullah, 1,5 jam pun itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga Rasulullah juga akhirnya dianggap sebagai majnun, orang yang gila, di mana Rasulullah menceritakan di luar nalar pada masanya. Tetapi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini ada dua kata sujud. Saya langsung loncat. Ini yang dimaksud adalah dalam satu loncat. Jadi jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh oleh satu loncatan buruk. Ini maksudnya. Jadi kalau pesawat membutuhkan 1,5 jam, buruk hanya membutuhkan 1 jam shot. Satu loncatan untuk menuju kepada tujuan. Nah, ini nanti bisa dimengerti kalau kita sudah memahami kata buruk itu sendiri. Tetapi karena di Al-Isra ayat 1 ini tidak ada kata buruk, maka kata buruk ini untuk sementara tidak kita bahas. Karena kata buruk itu hadis. Di dalam hadis itu ada masalah buruk, masalah Jibril, masalah sholat. Jadi nanti merupakan bahasan tersendiri. Jadi saya cuma memberikan clue kepada teman-teman bahwa antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu ditempuh satu loncatan.
oleh buruk. Ini gambar aja di mana dengan satu loncatan dia sudah sampai kepada, atau Mas Fahmi bisa bayangkan, mungkin teman-teman pernah melihat film Battleship ya, di mana musuh aliennya dia punya pesawat dengan sistem jumping itu. Jadi untuk lebih mudah membayangkan, buruk semacam itu ya. Jadi kalau kita bahas kata buruk nanti, buruk itu sebenarnya adalah sebuah mesin teleport dan juga merupakan ya. Tetapi kenapa kata Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini dibuat satu loncatan agar Rasulullah bisa melihat sepanjang perjalanan walaupun dengan sangat cepat sekali. Tetapi Rasulullah pada waktu perjalanan Mi'raj tidak bisa melihat perjalanan. Tetapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena itu satu loncatan, Rasulullah masih bisa melihat pemandangan di luarnya. Nah, sekarang kita masuk ini ya, alazi barokna haulahu. Yang telah dibarok sekelilingnya. Nah, berarti di sini kata utamanya adalah atau kata dasarnya adalah barok, barokah. Apa yang dimaksud di barok sini? Karena barokah sini adalah properti ya, sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, kita bahas kata baroknya. Jadi yang dimaksud alazi barokna haulahu, yang telah diberkahi sekelilingnya. Barok sendiri adalah bermakna. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu Mi'raj itu telah dibarok pada sepanjang jalurnya. Sekelilingnya, maksudnya apapun yang dilintasi buruk itu telah diberkahi, telah dibarok. Sekarang kita cari makna kata dari barok, barokna. Baroknya berarti seluruh galaksi atau apa adalah barokna, telah diberkahi sekelilingnya. Jadi kita tidak berbicara 1 kilometer, 2 kilometer. Barokna di sini adalah semesta ini telah semua jalurnya telah diberkahi oleh Allah. Apa yang dimaksud diberkahi oleh? Kita bahas kata bakro. Bak ruang, rok melengkung. Ruang melengkung. Kalau kita masuk ke teori Einstein, ruang melengkung adalah bending universe. Jadi yang dimaksud barokna haulahu di sini adalah, kalau kita tahu bahwa ada ilmu adalah semacam ilmu melipat bumi. Jadi Mas Fahmi paham ya, ilmu melipat bumi di mana kita bisa jump dari satu tempat ke tempat. Tetapi kemampuan manusia hanya di dalam bumi ini saja. Tetapi melakukannya untuk satu semesta, dibending oleh Allah, dilengkungkan oleh Allah ruangannya. Sehingga kalau kita lihat, kan, maaf, saya tidak buat contoh. Nah, ini mungkin ada kertas. Jadi semacam gini. Dari jarak A ke jarak B. Ini sangat jauh sekali. Ujung ke ujung. Dengan bending universe, maka jarak ini akan dipersingkat. Ilmunya manusia ilmu melipat bumi
Allah ngasih contoh bagaimana bisa melipat universe ini. Dan teori ini memang sudah ditemukan oleh, jadi bagaimana sebuah ruang bisa jump kepada ruangan lainnya, tetapi ini masih sebatas teori. Dan akhirnya sekarang membicarakan mengenai black hole dan wormhole ya. Jadi lubang cacing ataupun lubang hitam ya, di mana energi sangat besar sekali. Ini bending universe. Jadi untuk Mi'raj, akhirnya kita agak terbuka dikit bahwa Mi'raj itu bisa terjadi karena telah diberkahi Allah sekelilingnya. Dibakrok oleh Allah sekelilingnya. Dibengkokkan oleh Allah, dibending, ditekuk oleh Allah. Sehingga satu tempat dengan tempat lain bisa menjadi sedemikian dekat. Lalu sekarang kita masuk linuriyahu min ayatina. Jadi ini adalah mengenai dasar-dasar bagaimana guiding dari Allah mengenai ayat-ayatnya, atau di sini adalah elemen-elemen yang dalam Mi'raj itu sendiri. Ternyata ini juga adalah sebuah clue bagaimana Jibril tuntun oleh Allah, dan Jibril sendiri adalah membimbing untuk dan di dalam buraq sendiri terdapat Rasulullah. Jadi buraq sendiri adalah semacam kapsul. Buraq sendiri adalah bak ruang, ro bulat. Jadi buraq sendiri adalah merupakan sebuah ruang bulat. Jadi pada waktu Rasulullah melintasi perbatasan waktu, Rasulullah fisiknya bisa selamat karena Rasulullah dilindungi oleh buraq. Nah kalau buraq sendiri adalah disamakan dengan kata barku, barku adalah kilat, buraq adalah tumpangan. Berarti sini gampang, cepat kilat, sebenarnya maksudnya seperti itu. Jadi Rasulullah bisa selamat melintasi antar waktu karena Rasulullah sendiri telah terlindungi di dalam sebuah ruangan yang bulat. Kalau Qaf itu merupakan sebuah kilauan, kilatan, berarti ruang bulat yang menyelimuti Rasulullah itu diselimuti oleh cahaya yang sangat berkilau. Itu makna dari buraq. Tetapi untuk lebih gampang dimaknai oleh orang-orang terdahulu, karena yang bisa terbang tumpangan adalah kuda, maka digambarkan adalah kuda yang mempunyai sayap seperti burung. Ini kita tidak salahkan karena pemahaman itu belum seperti sekarang. Jadi bagaimana sinar Allah menuntun untuk menunjukkan jalur kebesaran yang harus dilihat oleh Rasulullah. Jadi semacam anak tangga, mulai jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, setelah sholat maka dituntun bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan tahapan-tahapan ini benar-benar sangat dipatuhi oleh Jibril. Nah, kenapa di situ disebutkan Jibril pada hadis? Karena jim itu sendiri adalah sesuatu yang meruncing, ba adalah ruang, ro sebuah orbit, lam ditujukan. Jadi memang Jibril adalah ditujukan untuk menembus orbit ruang. Jibril adalah malaikat yang bisa menembus dari dimensi tiap ruang, dimensi dari tiap ruang dan waktu. Jadi menembus ruang, buraq dituntun oleh Jibril, Rasulullah diletakkan di dalam buraq itu sendiri. Sehingga dengan dituntun dan dengan protap tuntunan oleh Allah mana yang harus dilalui, maka Rasulullah dengan sangat cepat menuju dari langit kedua, langit ketiga,
dengan semacam teleport. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu loncatan, tetapi Rasulullah masih bisa melihat dalam perjalanan Masjidil Aqsa ke langit pertama, langit kedua, dan sampai ke 7. Ini merupakan teleportasi langsung di gelombang. Sehingga Rasulullah tiba-tiba bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah tiba-tiba bertemu dengan Nabi Idris. Jadi Pak Roh mempunyai dua makna. Satu, kapsul pelindung itu sendiri, mesin teleportnya, tetapi makna kedua dia juga merupakan sebuah stasiun teleport. Dia dicerminkan, jadi ruang yang dicerminkan. Buraq adalah ruang yang dicerminkan. Jadi kita tahu-tahu kita dicerminkan ke ruangan yang lain lagi. Itulah makna dari buraq. Jadi semacam kita ada di, jadi kita dicerminkan. Jadi secepat itu perjalanan dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Lalu kata Sami'ul Basir, dengar dan melihat. Sami, sin implementasi, mim sesuatu, ya segala sesuatu tinggi atau sulit. Basir, ba adalah ruang, sod ditundukkan, ya segala sesuatu. Apa makna Sami'ul Basir di sini? Implementasi yang sulit, dimensinya telah ditundukkan segala sesuatu. Ayat ini ditutup dengan Sami'ul Basir, yang bermakna adalah segala sesuatunya telah dikondisikan. Jadi segala sesuatunya telah diatur oleh Allah. Kenapa hal ini akhirnya bisa terjadi? Tetapi pengaturannya memang karena untuk ditunjukkan kepada manusia, maka ini adalah pengkondisian yang bisa dimengerti oleh manusia. Ini sama dengan waktu kita baca Ar-Rum 26, dan kemunyaanlah siapa langit dan bumi. Dan semuanya hanya tunduk kepadanya. Jadi semua ini hanya tunduk kepada Allah, tapi dalam Isra Mi'raj tunduk tetapi telah dikondisikan. Jadi jika kita telah dari alinea pertama dari sampai ke alinea terakhir, maka itu merupakan suatu bagaimana teknologi ini diberitakan oleh Allah dan telah ditunjukkan kepada hambanya yang terkasih dan kepada kita. Jadi bayangan dari ayat ini tadi kita telah belajar mengenai bending universe. Lalu kalau kita masuk ke dalam hadis nanti kita belajarnya. Lalu bagaimana menembus dimensi waktu, dimensi ruang oleh Jibril. Lalu sekarang kita bahas sedikit mengenai kata Mi'raj. Makna pertama menurut Al-Quran, karena di surat Al-Isra ini sendiri kata Mi'raj, yang ada Isra, Asra. Akhirnya saya cari kata Mi'raj ini ada di dalam Al-Quran. Ternyata ada di surat Al-Ma'arij, sama susunannya Al-Ma'arij ini juga Mi'raj sama. Yang bermakna adalah tempat-tempat naik. Base station. Safety point.
tahapan-tahapan untuk kita berjenjang menaiki sesuatu. Maka dinamakan kenapa Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj sendiri adalah perjalanan dengan melampaui beberapa tahapan. Pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan 1 jam loncatan. Lalu dengan teleportasi ke langit pertama, langit ketiga, hingga sampai kepada langit ke-7, mendekati Baitul Ma'mur. Dari Mi'raj. Menurut Al-Quran adalah tempat-tempat naik. Ini juga sudah merupakan clue, petunjuk untuk. Lalu makna kedua, kata Mi'raj, mim adalah sesuatu, berarti di sini huruf ini adalah ain, ro, jim. Ain, ro, jim. Kalau kita putar, bisa juga berarti kata ruja'a, roji'un, kembali. Cuma posisi hurufnya saja yang diputar-putar. Amal dengan ilmu, itu juga di mana kalau lamnya dikeluarkan, dia menjadi amal. Sama dengan ini, kata ruja'a dengan jim, tempat naik, tempat kembali. Jadi kalau kita pelajari hurufnya, lalu kita coba telaah dari makna ini. Jadi ini makna kedua. Di shot dulu, dimasukkan. Karena kita belajar ayat di sini ya, belajar sebuah rangkaian kalimat. Jadi makna pertama adalah tempat-tempat. Makna kedua adalah panah dari atas berbelok menuju atas lagi. Dan juga di kata ruja adalah kembali. Kita sekarang maksud makna ketiga. Ain tinggi, ro mengerucut. Mi'raj, ain tinggi, ro berputar, tegak lurus mengerucut. Dari ketinggian berputar secara tegak, secara tajam untuk berputar. Apa maknanya ini? Slingshot. Perubahan dari langit pertama ke langit, dari bumi kepada sampai batas langit pertama, ternyata Buruk menggunakan teknologi slingshot. Jadi dia mengorbit dulu, lalu setelah itu baru loncat kepada berikutnya. Isra Mi'raj ini dipenuhi dengan kata bakro, ruang, orbit, dimensi, ruang, bending universe. Makna keempat, ro, jim. Ro berputar, jim mengerucut. Apakah yang berputar dalam bentuk mengerucut? Ternyata kita tahu itu adalah vortex. Gimana nggak? Jadi Oh iya. Tapi Mi'raj sendiri menggunakan teknologi vortex. Ini kita lihat dari samping, ini kita lihat dari atas. Kalau kita barok nahaulau tadi, bending universe, berarti sekarang kita diperkenalkan dengan bagaimana sebuah atau black hole. Nah, lebih mudahnya seperti ini.
Jadi sebuah ruangan yang mengerucut, tetapi dia bisa menjadi tempat-tempat. Kebetulan saya punya gambar ini Masjid Samara di Afrika. Jadi ini adalah bentuk gym mengerucut, bak putar. Jadi sebuah ruangan yang mengerucut. Kalau kita kaitkan dengan tempat-tempat naik semacam ini kita pahami. Jadi tetapi ini merupakan bentuk universe building. Jadi bentuk ruangan dari semesta. Bagaimana naik dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tetapi agar mudah dipahami semacam gedung Al-Burj, dia menggunakan kata bak rok jim. Bak ruang, rok bulat, jim mengerucut ke atas. Jadi sebenarnya bahasa atau orang-orang Arab sendiri tanpa sadar mereka telah memahami makna huruf. Mereka melakukannya dalam sehari-hari, dalam setiap perkataan, tetapi mereka tidak bisa menerangkan satu persatu makna kata yang mereka ucapkan. Jadi dengan kata lain adalah sebenarnya Al-Burj adalah pencakar langit. Ruang berputar yang ke atas. Jadi inilah dari akhirnya kita masuk ke dalam rangkuman. Jadi Mi'raj sesuatu tempat berputar tegak lurus mengerucut. Sesuatu yang ke atas berputar tegak lurus mengerucut. Sesuatu yang untuk ke atas yang berputar dan mengerucut. Tempat naik atau safety point station. Maaf kalau teman-teman agak pening ya. Nah ini. Jadi bagaimana merupakan safety point, safety point, safety point. Sama dengan gambar Masjid Samara ini. Kalau ini kita lihat dari dalam, luar. Ini adalah kalau kita vortex dari dalam. Dan inilah yang terjadi dari tempat-tempat naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langit pertama sampai 7 station. Di sini kita juga memahami kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung kepada langit pertama. Ada alasan khusus kenapa hal itu tidak dilakukan. Dan ini kalau kita nanti sesuai dengan kaidah-kaidah teknologi yang ada. Jadi seharusnya bisa juga kalau Allah mau dari Masjidil Haram langsung. Tetapi ini tidak dilakukan. Tetap ke Masjidil Aqsa. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Karena di Masjidil Aqsa inilah tempat Nabi Ishak melihat tangga menuju langit. Jadi memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan tempat-tempat ini diterangkan pada hadis yang diterangkan oleh Anas bin Malik. Nah, ini nanti, tapi kita bahas lain waktu. Jadi seperti itu. Kalau ada yang pening, monggo setelah lagi ditanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diterangkan dari Ustadz Didi tadi tentang kajian Isra Mi'raj dari sisi sains atau satu ayat penuh ya, dibedah satu persatu makna hurufnya dari kata subhanalladzi sampai bahwa samiul alim. Mungkin kita ini langsung ke sesi tanya jawab. Sebelumnya teman-teman yang hadir gimana kabarnya, semuanya sehat? Mas Rahman, Pak Salam, nyimak semuanya ya. Pak Darmawan atau kameranya monggo di on-kan dulu.
biar bisa bertatap muka. Ini kita. Mana nih teman-teman nih? Alhamdulillah. Rahman Yulianto sudah nyimak. Nah, ini langsung ke sesi tanya jawab aja nih. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak Salam, itu Pak Salam sudah mulai muncul. Gimana Pak Salam? Bingung? yang pernah saya dengar itu apa yang udah ditambahkan untuk keberangkatannya itu Mas waktu Isra Mi'raj itu ada keterangan yang ditambahkan itu loh. Waktu Isra Mi'raj itu ada. Suaranya kok mantul-mantul ya? Di tempat saya aja ya. Gimana Pak Salam? Putus suaranya. Putus suaranya. Putus ya? Ya, monggo, siap. Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, yang pernah saya dengar itu gitu, Nabi itu berangkat Isra Mi'raj itu, nah ada yang bilang bahwa kuda yang ditambahkan di mana itu terus Rasulullah ke atas gitu. Yang pernah saya dengar sekilas seperti gitu. Terus pertanyaannya gimana Pak Salam? Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan ya. Oh ya. Tadi kayaknya itu tanya apa enggak tahu. Tadi sudah dibahas kayaknya sama Pak Didi, sama Mas Didi. Ya. Jadi apa itu buruk tadi kalau mungkin orang-orang zaman dulu sesuatu atau kendaraan tercepat itu kan kuda. Nah, seperti itu. Maka orang-orang terdahulu membayangkan kuda yang paling cepat atau bersayap gitu sehingga tambah cepat lagi seperti itu. Kuda bersayap burung lah seperti itu. Mungkin kalau sekarang ya sudah beda lagi ya pemahamannya karena ada pesawat, ada jet, macam-macam itu. Karena kita sekarang belajar huruf, maka pembahasan kita pun juga berkenaan dengan pelajaran huruf yang kita pelajari. Maka buruk sendiri adalah bak ruang, ro bulat. Bulat. Ya. Kapsul ya. Jadi ini merupakan sebuah ruang bulat atau semacam kapsul astronot ya. Kapsul penyelamat itu ya. Buruk dan barku saya tadi terangkan itu juga merupakan satu akar kata. Kalau buruk, barku, petir, berarti ya tumpangan yang secepat petir sudah. Dar langsung sampai selesai. Itu yang dinamakan pengertian buruk. Lalu membahas yang ditanyakan Mas Salam tadi, pemahaman orang dulu Mas Salam. Orang dahulu Rasulullah menceritakan bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bisa terbang, imajinasi orang-orang adalah burung. Lalu Rasulullah menumpang sesuatu. Tumpangan itu kalau nggak onta ya kuda. Atau himar, keledai. Tapi nggak mungkin. Terlalu lambat. Onta terlalu lambat. Tumpangan yang sangat cepat itu kuda. Maka dikombinasikanlah pemahaman teknologi orang dulu. Yang bersayap. Yaitu yang kita terima. Tetapi akhirnya kalau kita bahas huruf, karena buruk terdiri dari huruf ba, ro, dan kof, huruf ba sendiri ruang, ro adalah bulat. Jadi buruk sendiri adalah merupakan bentuk bulat. Atau oval bisa juga. Jadi buruk sendiri semacam kapsul penyelamat. Di mana Rasulullah di dalamnya, tetapi ingat, teknologi awal adalah teknologi bio. Kalau kapsul astronot sekarang terbuat dari besi, dari sustain 304L, tetapi kapsul oleh-oleh dibuat hidup, sesuatu yang hidup.
Jadi seperti pesawat tetapi diciptakan dari hidup, bukan dari material yang mati. Nah ini teknologi yang juga belum kita bisa pecahkan. Jadi tetapi bio, teknologi yang hidup, yang dia bisa mencerna, dia bisa pikir, AI-nya ada. Jadi semacam itu. Memang kalau kita membahas Isra Mi'raj ini full teknologi. Makanya minggu kemarin juga sempat saya cancel, itu terpaksa saya reduce beberapa agar juga tidak menimbulkan fitnah. Karena sesuatu yang nanti membuat semakin bingung juga bukannya bagus, tapi malah justru kontraproduktif. Gitu masalah ya. Oke, jelas pengen Pak Salam. Siap. Kalau saya pernah dengar hadisnya Rasul yang bunyinya mi'rajnya orang sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman, itu gimana Pak Didi? Maksudnya gimana? Jadi sholat itu mi'rajul mu'minin, as-sholatu mi'rajul mu'minin apa ya? Jadi sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi seakan-akan kalau kata mi'raj tadi itu kan maknanya Oke. kita melakukan vortek ya, istilah naik ke atas gitu ya. Apakah setiap waktu sholat itu kita bisa seperti itu istilahnya? Bisa dalam mungkin itu dianalogikan seperti pada menerima perintah sholat ya. Iya. Tetapi kita harus juga hati-hati dalam membaca teks hadis. Ya. Itu adalah diwahyukan. Walaupun Rasulullah sudah berada di Sidratul Muntaha, ternyata tetap diwahyukan kepada Rasulullah. Nah, karena di situ ada diwahyukan untuk menerima perintah sholat, dan itu bolak-balik dari Sidratul Muntaha kepada tempatnya Nabi. Bagaimana Rasulullah menawar agar kita sanggup untuk melaksanakannya sehingga akhirnya mendapat diskon dari Allah mewakili 10 waktu sehingga seperti kita sholat 50 kali dalam sehari, 50 waktu dalam sehari sama. Berarti kalau kita sholat seperti Rasulullah dimi'rajkan dulu. Itu sebuah analogi Mas Fahmi ya. Tetapi sholat itu kita benar dalam melakukannya, itu adalah tahapan, tempat-tempat naik. Sebenarnya sholat sendiri adalah pelatihan. Bagaimana kita bisa mengembleng diri kita untuk bisa naik pangkat. Naik ke tahap berikutnya. Tapi ini juga tidak mudah. Karena kita 2 minggu yang lalu saya ngobrol dengan Mas Alam. Bagaimana sholat kita sendiri kadang-kadang syarat sahnya itu banyak yang kita langgar. Syarat sahnya sholat adalah sadar. Berarti sholat sendiri adalah mi'raj, tahapan naik untuk konsentrasi. Kenyataannya dalam sholat kita nggak konsentrasi. Otak kita lari kemana-mana. Salah satu syarat sahnya udah gagal. Kita udah nggak bisa. Lalu naik yang kedua, tumaknina. Satu gerakan ke dalam gerakan lain itu sempurna baru kita lakukan. Tetapi berapa banyak yang kita sholat semacam instruktur senam. Pergerakannya cepat sekali. Berarti tumaknina ditinggal. Salah satu syarat sahnya sholat telah ditinggal. Untuk apakah sholat itu diterima atau tidak, urusan kita memang. Itu urusannya Allah. Tetapi secara teori itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Itu kita langgar, berarti sholat kita tidak sah. Kenapa diatur tumaknina? Dalam melakukan segala sesuatu, belajar dari sholat, kita secara runtun dan teliti. Tergesa-gesa, tidak jumping around, loncat sana, loncat sini, tetapi kita sendiri tidak. Nah, itu sebenarnya tahapan Mas Ami. Naiknya di situ. Sehingga kalau orang itu sholatnya benar,
paling tidak yang kita bahas 2 tadi, konsentrasinya dia bagus. Kedua, setiap melakukan sesuatu, tahapannya jelas. Tidak jumping around. Nah, itu merupakan miraj. Bayangkan kalau kita bahas syarat sah yang lainnya. Memahami ini. Itu sholat merupakan batu loncatan yang tinggi yang membentuk kita untuk membentuk manusia yang benar-benar untuk sempurna ya. Jadi itu analoginya Mas Fahmi. Jadi semacam Rasulullah menerima wahyu dulu, memang benar sholat adalah tahapan-tahapan kita untuk naik ke step yang lebih sempurna. Bagaimana kita menuju kafah. Oke, makasih banyak Ustaz Didik, Pak Didik. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyakan, Mas Pak Wawan, Pak Dermawan, mana nih Pak Wawan? Atau Mas Rahman Yulianto? Itu kalau untuk time frame-nya sendiri, waktu Isra Mi'raj itu di waktu atau masa kapan Mbak Didi? Atau di usia Rasul waktu beliau berusia berapa ya? Masa-masa susah ya, pada waktu ditinggal istri, ditinggal paman, terus diboikot. Jadi apakah waktu itu sudah hijrah atau belum ya itu Pak Didi? Terberat dalam kehidupan Rasulullah ya. Nggak tahu, saya nggak kurang begitu mempelajari tadi. Ada Ustadz Alfan itu Mas. Gimana? Ada Ustadz Alfan mungkin bisa ditanyakan itu. Oh gitu. Kata Mas Alfan, Mas Rahman, paham? Kira-kira umur berapa Rasulullah? Berarti sekitar 40 berapa dalam masa kenabian ya? Rasulullah masa kenabian 42. Kira 48 ya, 47, 48 ya. Tapi kita nanti bisa pelajari itu. Kan waktu itu kan pertanyaan kenapa? Kan ada yang apa itu namanya bilang gini, misal waktu itu kan Abu Bakar juga langsung mengimani kan ya. Ya, kenapa dia Abu Bakar As-Siddiq? Rasul menyampaikan Abu Bakar langsung mengimani. Terus ada yang menyatakan apa itu namanya, kalau Isra Mi'raj ini perintah sholat, pertanyaannya kan kapan itu tuh terjadi gitu. Kalau setelah Abu Bakar beriman, terus apakah perintah atau apakah sebelumnya Rasul juga melaksanakan sholat? Misal waktu beliau menyampaikan dapat wahyu Iqra itu, seperti itu beliau juga sudah sholat atau gimana atau belum atau gimana Mbak Didi? Nah, disinilah akhirnya Mas Fahmi ya. Kita belajar ada makna sholat secara makro, ada makna sholat secara mikro. Makna sholat secara yang kita lakukan sekarang, seperti yang diwahyukan kepada Rasulullah. Tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah pun, mereka juga sholat. Dalam arti makro, apa? Tunduk ditujukan kepada yang menguasai diri mereka. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah pun sholat. Ya. Mereka tunduk kepada Allah. Nah, berarti sholat di sini adalah dalam arti makro. Lalu bagaimana cara ketundukan mereka? Mereka mempunyai ritual sendiri. Jadi Nabi Daud mempunyai ritual sendiri, Ibrahim mempunyai ritual sendiri, Rasulullah diajari ritual sendiri. Tetapi semuanya dalam rangka ketundukan, rangka sholat. Makanya sholat itu adalah tiang agama. Tunduk terhadap Allah itu tiang agama. Jadi walaupun kita sholat yang 5 waktu, tapi kita tidak mau nurut Allah, ya sama dengan kita merubah agama itu sendiri. Karena inti dari sendi agama itu adalah kita nurut apa yang dikatakan Allah. Kita tunduk. Itu inti dari agama. Jadi walaupun kita sholat 5 waktu, tapi kita nggak mau nurut, itu sama dengan kita merobohkan dari sendi agama itu sendiri. Jadi inti dari agama adalah bagaimana kita Allah.
Jadi kalau ketundukan kita terhadap Allah itu bagus, maka amalan kita yang lainnya pun bagus. Jadi kalau kita nurut sama Allah, ya otomatis sholat kita dinyatakan bagus, sedekah kita dinyatakan bagus, amalan kita juga dinyatakan. Itu kalau kita nurut sama Allah. Tapi kalau kita menentang Allah, ya sedekah kita nggak dihitung. Menentang Allah, amalan kita pun juga nggak pernah dihitung. Sholat 5 waktu kita pun juga nggak pernah dihitung kalau kita menentang Allah. Nah, itu inti. Jadi siapa yang ketundukannya, kedudukan Allah itu bagus, maka semua amalannya akan dinyatakan bagus. Jadi di sini makna sholat sekarang begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Itu mereka sholat dalam arti makro. Tapi ritualnya berbeda dengan kita. Hewan yang lainnya pun, hewan-hewan yang diciptakan Allah, itu juga sholat. Bagaimana cara sholatnya semut, cara sholatnya singa, dengan cara mereka tunduk kepada apa yang telah disunahkan oleh Allah. Jadi kalau singa mengaum, ya dia pasti mengaum. Sholat kepada Allah. Tapi kalau singa nggak sholat kepada Allah, nggak tunduk, mungkin dia menggonggong. Jadi kacau semuanya. Tapi kalau karena kita sholat, semua tunduk, begitu juga dengan semesta, planet-planet. Planet-planet itu sholat. Dalam artian apa? Tunduk ditujukan kepada Allah. Kalau mereka nggak sholat, mereka muter sendiri, orbitnya semau mereka sendiri, maka planet akan bertabrakan. Dan semuanya akhirnya rusak. Karena planet-planet itu sholat, maka baguslah seluruh amalan lainnya. Kita selamat. Nah, di situ Mas Oni. Oke. Pak Didi, mungkin sebelum ini lagi mau tanya lagi mungkin dari teman-teman dulu gimana? Pak dan Pak Wawan, apa kabar? Jelas ya sinyalnya ya? Ini Mas mau dikit izin nanya ini. Monggo. Nah, jadi kan kata Isra ya Mas ya. Kata Isra itu kalau dilihat dalam Al-Quran ada beberapa kali dipakai oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Maaf ya Mas. Jadi maksudnya gini Mas. Jadi kalau kata Isra direlevansikan, misalnya Isra itu dipakai oleh Nabi Musa. Terus Isra itu pernah juga dipakai oleh Muhammad Rasulullah. Nah, terus kalau relevansinya dengan kehidupan kita sekarang, misalnya, bagaimana kita itu Isra dalam makna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu gimana gitu, Mas? Nah, karena saya sempat berpikir begini, waktu itu pernah juga dijelasin oleh Mas Didi, Aqsa yang dimaksud itu, penguasaan Aqsa itu berarti adalah orang-orang yang boleh dikatakan pemikir-pemikir yang canggih di masa itu, sehingga orang yang paling canggih di masa itu yang bisa menguasai Masjidil Aqsa gitu. Nah, jadi kalau misalnya Ya, kayaknya terputus ini kayaknya. Tapi bisa ditangkap nih Pak Didi? oke. Nggih. Enggak. gitu, Mas. Jadi paling mudah. Ya gimana, Mas? Bagaimana kita Isra? Ya kita mengadakan perjalanan. Makanya Allah sangat sayang sekali kepada orang yang berpergian. Jadi secara real Isra perjalanan, sebenarnya di Islam ini keringanan-keringanan itu banyak ditujukan kepada musafir. Orang yang berpergian. Kalau dulu Nabi Musa perjalanan itu karena untuk kalau Nabi Rasulullah itu Isra itu untuk menerima perintah dan melihat ayat, maka kita perjalanan kita untuk melihat bagaimana kesudahan sesuatu yang diciptakan oleh Allah.
perjalanan di sini bukan perjalanan secara sia-sia. Sebenarnya bahasa yang bagus adalah ayat. Jadi kita saling mengadakan perjalanan tetapi dengan sekalian mempelajari segala sesuatu. Ini sebenarnya banyak diperintahkan di dalam. Dan karena saking sayangnya Allah terhadap orang yang berpergian, sholat pun disuruh qashar. Boleh dijamak. Puasa boleh dibatalkan. Tapi diganti dengan hari yang lain. Sampai batas waktu 3 bulan. Rasulullah pernah mengqashar dan menjamak di suatu tempat. Jadi, sebenarnya kalau kita sendiri bagaimana kita melakukan Isra itu sendiri, satu, silakan mengadakan perjalanan. Pergian, traveling. Itu merupakan perintah. Tetapi perpergian yang tidak sia-sia. Mempelajari sesuatu. Melihat situs-situs, misalkan negara yang hancur. Atau bekas-bekas kaum yang dulu ada. Dengan kita mempelajari itu, kita akan tahu, oh kenapa bangsa ini. Semacam kita mempelajari kata Basir kemarin. Bagaimana ke belakang sejarah mengenai suatu bangsa. Hanya bisa dipelajari secara mendalam kalau kita mengadakan perjalanan. Oh, ternyata bangsa ini itu seperti ini. Cahanya seperti ini. Ada salju, ada musim semi. Oh, pohon-pohonnya semacam ini. Itu baru kita rasakan. Dengan kita merasakan itu, kita merasakan kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah itu kita bisa rasakan. Tetapi paling tidak jalan kita bisa membaca buku dulu. Itu adalah jendela dunia. Tapi dari jendela Allah memerintahkan jendela, jalan kau lihat. Jadi pertama memang Al-Quran membimbing kita. Ini loh ceritanya. Itu jendela dunia. First. Tetapi Allah memberikan, kamu jangan hanya di jendela dunia. Kamu loncat jendela, kamu jalan tempat itu. Kalau kamu mau datang, banyak diskon yang menanti. Cerita ini diringankan oleh Allah. Bahkan kita pun harus membantu seorang perjalanan yang kehabisan bekal. Itu termasuk salah satu zakat kepada musafir. Yang dalam rangka di jalan Allah. Dalam rangka apa? Mereka Ibnu Sabil. Seseorang yang belajar mengadakan studi perjalanan untuk riset, itu kita berikan ke mereka. Kalau mereka sampai kehabisan bekal. Dan negara-negara maju, jangan atau budget untuk hal semacam itu sungguh luar biasa besar. Seharusnya kita tidak bermegah-megahan membangun masjid. Tetapi budget kita besar-besaran adalah untuk membayar dalam studi perjalanan, studi wisata. Kemana mereka riset itu dana kita keluarkan itu. Tetapi itu sangat mahal. Dan hasilnya tidak kelihatan. Kita lebih senang bangun uang 1 miliar, megah kelihatan. Tetapi untuk membangun ilmu, untuk riset, 1 miliar kelihatan. Tetapi ingat, kalau kita masuk ke hadis, salah satu ciri-ciri kiamat megah-megahan dalam membangun masjid. Kenapa itu merupakan salah satu ciri kiamat? Berarti umat di situ hanya ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Kalau di satu umat hanya terdiri dari ahli ibadah, berarti tunggulah kiamat sudah dekat. Kenapa? Di situ tidak ada ilmunya. Dan bagaimana cara Allah menghancurkan sebuah umat? Ilmuannya dicabut, tinggal ahli ibadahnya. Nah,
Makanya seharusnya kita ada budgeting untuk kita melakukan perjalanan. Untuk mengagumi ayat-ayat Allah. Untuk melihat tanda-tanda. Itu berarti gitu Mas Darman. Hal yang paling mudah Isra kita. Selain yang memang ada umroh ya. Mungkin kalau sekarang lagi COVID mungkin agak tersendat itu nanti. Nggak apa-apa. Nggak sabar. Agak sabar dulu ya. Semacam kita sholat jamaah pun terpaksa harus mencari protokol yang bagus. Nggih. Itu merupakan bentuk kesabaran yang lain. Mas Pirsa berat. Nah, ini Mas Rahman Yulianto sudah muncul. Jadi itu Mas Darman ya. Silakan Asro. Silakan traveling. Traveling ke Mas Fahmi atau suatu ketika kita ke Medan. Ayo. Atau ke Banyuwangi. Ke Medan. Jadi apa? Kita tahu bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di Medan. Bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di Medan? Kondisi kota Medan. Apa saja buah-buahan yang ada di Medan? Basir mungkin. Bagaimana sistem masyarakat di Medan? Bahasanya, cara mereka bergaul, hubungannya. Itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari. Sehingga apa? Suatu ketika kita ketemu orang Medan, itu bisa menjadi untuk dakwah. Oh, ternyata kalau ketemu orang Medan itu kita harus seperti ini. Kita harus berbicaranya seperti ini. Itu juga Mas Darmawan. Mas Darmawan harus mau jalan-jalan ke Jogja. Bagaimana tipikal orang Jogja? Bagaimana cara bahasanya? Bagaimana mereka pola makannya? Apa saja yang ada tumbuh di sehingga apa? Jangan sampai ciri bahasa orang Medan langsung ngomong kepada orang Jogja yang halus. Orang Jogja lari. Nah, inilah perlunya kita mempelajari ayat-ayat Allah. Atau orang Surabaya, dia tidak tahu mengenai, lalu dia gunakan bahasa Surabaya, menurut dia sudah paling halus. Tetapi dia berbicara dengan orang Jogja. Bahasa yang menurut orang Surabaya paling halus, ternyata itu bahasa kasar untuk di Jogja. Nah, kalau kita tidak memahami antropologi sendiri, dakwah kita akan gagal. Nah, itulah fungsi kita, kenapa kita harus berpergian. Agar kita tahu ayat-ayat Allah akan untuk di jalan Allah. Selain untuk kesenangan diri kita. Jadi banyak yang kita bisa raih. Jadi silakan diatur, ayo kita saling berpergian dalam rangka kita berpergian di jalan Allah. Dan kita pun yang kita taruh di rumah, kalau sampai ada orang musafir melakukan perjalanan kehabisan bekal, zakat kita sah untuk kita kasih. Karena itu memang salah satunya di situ. Jadi kita Mas Darmawan ya. Jadi Asro, ayo kita berpergian. Ini juga enak kok. Ini sholat juga, yang harus jadi 2 rakaat. Seharusnya 5 waktu jadi 3 waktu. Puasa kita bisa kodok. Sungguh ringan, sungguh jadi Allah pengen menyenangkan seorang musafir. Tidak ada yang memberatkan bagi seorang musafir. Ya, gitu. Gimana Mas Amin? Nggak apa-apa. Mungkin kalau seperti jauh-jauhan kayak gini, kalau untuk kajian juga ada bagusnya sih ya. Jadi ini saya tadi kepikiran kata bakro ini. Jadi ruang lengkung ya. Ini seperti kita bertemu di satu channel Zoom. Jadi ruang lengkung juga apa ini bakro juga nih Pak Didi? Bakro juga ya. Ini kan kof. Kof ya. Oh ya kof. Kita kan berupa cermin kan? Nggih. Oh ya, gambaran ya. Iya, pola, gambaran. Jadi ini paling enggak ini kof. Jadi dengan kof kita sekarang bisa
Oke, siap. Dan ini juga ruang. Atau buruk juga bisa semacam ini. Ruang berbagai hal di mana kita bisa saling bercermin. Nah, Jadi bagaimana Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Siapa tahu dengan monitor semacam ini ya. Saling mendoakan baik. Allahu alam. Tapi ini kok. Pak Didi, mungkin Ya. saya ada teori, tapi nggak tahu ini benar apa ngacau itu. Yang tentang kata buruk tadi itu Pak Didi. Kata buruk kan kalau kita bedah itu kan itu maknanya kan kilat. Tapi Barku, al-barku. al-barq itu maknanya kilat. Tapi dari kata ba'raqaf sendiri kalau kita rubah maknanya jadi qorib. Jadi maknanya dekat. Ya. Qoroba gitu kan. Nah, terus dari itu juga kita bedah lagi jadi baqarah atau sapi betina seperti itu. Ya, kalau kita bolak-balik akar katanya. Ya, terus dari kesemuanya tadi, misal salah satu hadis Rasul itu menyatakan bahwa orang nanti di yaumul akhir atau hari kiamat nanti kalau dia amalnya bagus dan dia berkorban dengan korban yang sempurna lah istilahnya, dia bakalan menaiki korban itu seperti kecepatannya seperti kilat. Ada yang orang yang meniti Shirathul Mustaqim itu seperti kilat dengan menaiki korban tunggangannya yang dulu di dunia dia sudah berkorbankan untuk Allah di jalan Allah. Nah, apakah dengan teori itu berarti ada kemungkinan Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu setelah beliau melakukan haji atau setelah menyembelih korbannya waktu beliau dulu yang ini satu ini untuk seluruh umatku gitu, apa seperti itu atau wawalam? Kira-kira Tapi yang pasti korban itu sendiri merupakan buruk ya. Nggih. Korban itu kan buruk. Jadi korban itu nanti berupa buruk, berupa kapsul yang menyelamatkan dia. Iya. Tetapi sebenarnya kata korban di Al-Quran sendiri itu jarang menggunakan kata khoroba. Kata korban di Al-Quran itu kata hati. Kata apa? Maaf. Hati. Hidayah. Hadiu ya, hidayah. Kata khoroba di Al-Quran itu rata-rata digunakan untuk kata khorib. Khorib. Dari hati ke hati. Sesuatu yang dekat. Dekat. Atau satu ayat digunakan untuk Bani Israel. Baru naik secara korban. Jadi kalau memang dibolak-balik, apa yang kita korban untuk mendekat Allah. Jadi khoroba, khorib. Apa kalau kita mau mendekati sesuatu, kita berkorban. Sama dengan kita ketemu dengan pasangan hidup kita. Kalau kita mau berjodoh dengan si A, korban untuk si A. Apa yang kita korbankan? Mau menjemput, mau menemani, sehingga akhirnya khorib, akrab, dan menikah. Jadi ada yang kita korbankan, waktu kita, perhatian kita. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita mau mendekat dengan ya kita harus berkorban. Nah, korban itu nanti ibaratnya menjadi buruk, menjadi tumpah akhirat. Jadi diputar-putar ya sama akhirnya. Nah, dengan semacam itu karena hewan korban itu sepertinya bisa kita tumpangi. Tetapi sebenarnya itu analogi Mas Fahmi ya. Ya analogi aja sih itu. Kredit yang kita terima, pahala yang kita terima, itulah yang menyelamatkan kita ya. Dan Shirathul sendiri itu nanti kita bahas. Jadi bagaimana itu kita bisa terangkan secara ini yang lebih mudah kita pahami. Jadi mungkin kita bahas nanti Shirathul Mustaqim untuk sesi berikutnya. Jadi
Jadi kalau kita ingin mendekat sesuatu, kita harus berkorban. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita juga harus berkorban. Korban itu nanti dianalogikan sebagai kendaraan atau buruk kita di akhirat kelak. Kapsul penyelamat kita. Jadi seperti itu Mas Wani. Siap. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ini masih ada waktu sih teman. Monggo kalau Nggak apa-apa. mau mengkaji. Bertanya. Mas Rahman. Mas Rahman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ini kan kejadian Isra Mi'raj itu kan sebenarnya kejadian yang bagaimana Allah itu mengajarkan kita sesuatu yang tidak nalar kan gitu Ustadz Didi. Kalau dibaca-baca itu kan banyak yang bilang seperti itu sampai ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan setelah selesai kembali ke bumi itu kan banyak sekali sahabat-sahabat yang akhirnya juga ke murtad gitu karena kejadian itu tidak masuk akal gitu. Tapi sahabat-sahabat yang benar-benar bertakwa dan yakin bahwa itu adalah kehendak Allah sampai Abu Bakar mempercayainya yang pertama kali gitu. Nah, dari kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu sampai banyak umat yang murtad pada saat itu karena keimanannya masih kurang. Nah, kira-kira kalau dihubungkan dengan kejadian-kejadian kita yang sekarang, kehidupan kita yang sekarang itu ada korelasinya enggak, Ustadz? Apa yang kira-kira ingin diajarkan Allah kepada kita tentang sesuatu yang tidak nalar itu, kira-kira seperti itu, Ustadz. Oke. Itu Mas Rahman. Oke, Ustadz. Oke, ya. Gini, ini ada dua pandangan. Kita bahas dari dua pandangan. Pertama masalah era. Jadi zaman itu sendiri. Yang kedua kita bahas masalah Al-Quran. Secara era, pada saat itu ada Rasulullah dan ada pengikut agama Islam. Tetapi saat ini Rasulullah tidak ada, tapi tetap ada pengikut Islam. Lalu kita sekarang menerima Al-Quran. Kita balikkan dengan era. Karena pada waktu itu ada Rasulullah, yang memang Rasulullah adalah utusan Allah, orang-orang di dekat Rasulullah seperti Abu Bakar semua. Karena di situ Rasulullah masih hidup. Jadi kalau Rasulullah ada di samping kita, lalu Rasulullah mengatakan sesuatu kita nggak menurut atau mempercayainya, itu yang berarti istilahnya apa ya? Kurang mensyukuri itu kita. Tetapi era berbeda. Dan kita bahwa Al-Quran adalah kitab sepanjang zaman. Jadi ini cobaannya masing-masing. Pada saat Rasulullah hidup, dicoba dengan teknologi tinggi, tetapi zamannya masih terbelakang. Enggak mereka. Jadi pada saat Rasulullah yang teknologinya masih sederhana, coba dengan teknologi tinggi. Apakah orang percaya dengan teknologi tinggi, walaupun yang mengucapkan Rasulullah sendiri? Ternyata banyak yang nggak percaya. Sekarang kita balik. Sekarang kita sudah mengenal teknologi tinggi.
Dan itu dikandung di dalam Al-Quran yang muncul diwahyukan 1400 tahun yang lalu. Apakah kita yang dikungkung teknologi tinggi percaya dengan kitab yang soalnya? Ternyata banyak yang nggak percaya juga. Nah, disinilah cobaannya. Jadi bukannya kita dilatih dengan sesuatu yang tidak nalar, tapi cobaan itu oleh Allah diletakkan pada sisi yang berbeda. Pada saat orang masih sederhana dengan teknologi tinggi, dan yang mengucapkan adalah Rasulullah sendiri. Percaya nggak dengan utusannya? Ternyata percaya. Murtad. Sekarang kita udah punya teknologi tinggi. Disuruh melihat yang ada diwahyukan 1400 tahun yang lalu. Banyak orang nggak percaya, Mas Rahman. Dan mereka pilih murtad. Nggak masuk akal. Nah, kita dibalik. Cobaannya dibalik. Kita diberi teknologi, tetapi suruh mempelajari kitab yang turun 1400 tahun yang lalu. Ini juga pernah terjadi, akhirnya Mas Abdul, ada orang dari Jakarta datang nekat ke Banyuwangi, benar-benar pengen ketemu saya untuk belajar masalah huruf. Orangnya atas, pendidikannya S2, berarti secara intelektualitas sangat. Begitu saya beritahukan makna kata Allah menurut huruf dengan teknologi, apa yang terjadi? Nggak mungkin. Ini pasti jin. Dan langsung pamit dan tidak pernah kembali lagi. Jadi, pertama saya tanya, apakah Bapak percaya bahwa seluruh ilmu itu ada? Oh iya Pak Didi, seluruh ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Dia mengeluarkan statement itu. Jadi dia percaya ilmu ada di dalam kitab yang diwahyukan 1400 tahun yang lalu. Wah, perkataannya dia percaya. Dan dia mau itu. Lalu saya tanya, coba Bapak tunjukkan satu saja rumus Newton di dalam Al-Quran. Saya suruh nunjukkan satu saja rumus Newton di dalam Al-Quran. Nggak ketemu. Padahal dia sudah bilang, seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa tidak bisa menunjukkan rumus fisika yang penting? Nah, disinilah cobaan kita. Kita sekarang hidup di zaman teknologi tinggi. Kita percaya Al-Quran seluruh ada ilmu, tetapi kadang-kadang kita tidak mempercayai secara realitas. Dan buka satu teknologi tinggi di dalam Al-Quran, ternyata dia ketakutan. Dan akhirnya berkata, ini tidak mungkin. Ini Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan tidak pernah kembali lagi. Nah, inilah cobaannya masing-masing. Ternyata kita seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita sebenarnya tidak percaya bahwa ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Setelah itu sama dengan akhirnya apa? Pada saat Amerika pesawat ke bulan, kita cuma bisa, oh saya sudah berangkat 1400 tahun yang lalu, malah sampai ke langit ke-7. Wacana yang kita ucapkan. Tidak mempunyai teknologi. Ayo, apalagi ada yang percaya. Siapa yang percaya bumi datar? Ayo. Semacam itu. Belum pernah lihat. Belum pernah naik pesawat. Padahal cuma satu ayat di Al-Quran dihamparkan. Karena salah pemahaman, akhirnya dia percaya bumi. Tetapi dia tidak percaya bahwa bumi itu bakrok. Daratan ini bakrok. Ruang yang bulat. Ruang yang berputar. Nah,
Jadi cobaan itu dibalik oleh Allah. Teknologi tinggi diberitahukan pada zaman yang sederhana. Ternyata banyak yang nggak percaya. Sekarang teknologi tinggi udah di sekitar kita. Kita suruh mempercayai sebuah kitab yang ada teknologi tahun yang lalu. Banyak yang nggak percaya. Kenyataannya apa? Banyak orang Barat secara sains ada di dalam, tapi dia tidak mau untuk tetap masuk Islam. Hanya beberapa yang dapat hidayah. Nah, banyak yang murtad juga. Dan salah satu contoh saudara kita tadi datang ke Banyuwangi, saya bukakan ilmu, jadi begitu dibuka, diformulasikan formula fisika, kimia tanpa berkias-kias, dan ternyata ketakutan. Nah, hal semacam itu. Dia sendiri mengatakan bahwa semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Begitu dibukakan ilmu di dalam Al-Quran, dia tidak mempercayai. Malah mengkafirkan. Jadi itu kalau yang pernah saya alami semacam itu, Mas Roman. Jadi bukannya Al-Quran ini mengajarkan kita untuk percaya sesuatu yang tidak bisa dinaral. Ini kata alamin, semesta, itu terdiri dari huruf ain, lam, mim. Bermakna. Kata alamin itu ya nun akhirannya. Berarti jamak. Berarti alamin semesta itu adalah ilmu, 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 dan ilmu. Jadi semuanya bisa dilogika, semua bisa. Sekarang tergantung sampai seberapa tinggi ilmu kita. Nah, jadi alam semesta ini dengan ilmu. Dan di Al-Quran juga ditegaskan bahwa Al-Quran ini adalah ayat-ayat di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi Al-Quran mengajarkan kita bahwa semua itu bisa dilogika. Semua bisa dinalar. Tapi hudal lil mutakin. Untuk level yang mutakin. Jadi untuk level yang belum mutakin, Al-Quran banyak yang ro'ib. Bisa dilogika. Banyak yang belum bisa dinalar. Jadi disinilah, makanya salah satu tujuan saya untuk ini adalah mengajak teman-teman untuk ke level mutakin. Kalau kita sudah ke level mutakin, berarti kita Al-Qur'an ayat 2. Dalikal kitabula roiba fihi hudalil mutakin. Jadi di dalam kitab tidak ada yang roib, tidak ada yang hilang, tidak ada yang ragu. Semuanya nanti akan jelas untuk level mutakin. Jadi bagi yang udah level mutakin, Al-Quran ini semuanya adalah ilmu. Setelah kita nanti masuk ke level mutakin, tinggal satu langkah. Itakullah. Pertama, tak diri bercermin kepada Allah. Jadi setelah level mutakin, ilmu kita sudah tinggi, saat itulah kita bercermin kepada Allah berdasarkan ilmu. Yang dimaksud kitabullah adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, sekali diri kita harus bercermin kepada Allah. Misalkan saya mau berpergian, saya mau pergi ke Medan atau ke Jogja. Kalau saya itakullah, maka saya harus bercermin kepada Allah. Ya Allah, manakah yang baik? Saya pergi ke Jogja atau pergi ke Medan? Ini itakullah. Misalkan saya mau makan, saya di restoran, saya mau pesan, apakah saya pesan ayam atau pesan telur? Kalau saya itakullah, kenapa saya
telur. Bagi orang mutakin, ayam telur sama-sama bergizi. Tetapi saya harus bercermin kepada Allah. Ya Allah, pesan telur atau ayam. Jadi segala sesuatunya saya bercermin. Saya dulu kepada Allah. Nah, semacam itu. Jadi Al-Quran mengajak kita untuk nalar. Jadi maaf saya koreksi kata-katanya Mas Rahman tadi. Jadi bukannya kita dipercayai sesuatu yang tidak nalar, justru Al-Quran mengajak kita untuk menggunakan nalar kita. Ilmu kita belum cukup, itu namanya goib. Jadi yang namanya goib adalah sesuatu yang nampak luar biasa, tapi segala sesuatunya masih tersembunyi. Jadi yang namanya goib itu adalah sesuatu yang nampak luar biasa, masih tersembunyi, masih bak. Tetapi jika sudah menjadi nun, dia bukan goib, jadi goin. Sesuatu yang luar biasa, tetapi ilmunya. Begitu juga dengan roib. Roib, berbagai hal, ya segala sesuatunya masih bak. Jadi kalau segala sesuatunya masih tersembunyi, itulah roib. Tetapi bagi orang mutakin, la roiba, tersembunyi untuk level mutakin. Jadi disinilah teman-teman, ayo kita belajar lebih giat agar kita bisa mutakin. Sehingga apa? Kita bisa lebih mengimani Al-Quran. Kita lebih percaya Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan itu sudah saya alami. Orang-orang hanya berkata bahwa ada di Al-Quran, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Saya bisa menunjukkan. Seluruh ilmu ada di Al-Quran, dan saya bisa tunjukkan. Saya terangkan. Ada matematika nanti saya tunjukkan di dalam rumus aljabar. Semacam kemarin, tunjukkan ke teman-teman mengenai metodologi ilmiah. Itu mata kuliah umum di dalam, sehingga saya bisa bantu. Ada beberapa teman masih kuliah, dia harus menyusun skripsi, ternyata pada waktu pelajaran metodologi pengetahuan, dia kurang begitu memahami, lalu dengan metodologi ilmiah dengan Al-Quran selama 2 jam, dan akhirnya dia bisa mengajukan judul untuk skripsi. Jadi Quran merupakan crash program, ilmu-ilmu yang ada. Nah, semacam itu jadi Mas Roman. Jadi pertanyaan Mas Roman tadi sedikit bahwa justru Islam mengajak kita maju, mengajak kita untuk menggunakan nalar. Tetapi Islam juga mengajarkan ke kita, jika ilmu sampai, maka itu kita goib. Dan kita memang diwajibkan untuk mempercayai sesuatu yang goib. Dalam arti apa? Ilmu kita belum. Tetapi kita dituntut oleh Allah untuk belajar ilmu, sehingga suatu ketika yang goib akhirnya semakin lama semakin berkurang. Tetapi anehnya satu, begitu goib yang satu sudah nampak, ternyata ribuan menunggu. inilah hebatnya kebesaran Allah. Jadi saya dulu yakin, oh ini sudah saya bongkar, ini saya bongkar. Setelah satu saya bongkar, ketemu 100 goib lagi. Ternyata ini membuat semangat membongkar, sehingga yang roib akhirnya semakin lama semakin dikit. Akhirnya apa? Semakin tinggi ilmu kita, tinggi lagi yang belum kita ketahui. Jadi semacam itu. Makanya Mas Roman, hurufnya nun. Nun itu apa? Ketentuan di atas ketentuan. Kenapa itu dikatakan nun? Bahwa di atas ketentuan masih ada. Di atas data informasi masih ada data informasi. Bukan nin, bukan nan, tapi nun. Atau mim, sesuatu di dalam sesuatu. Di dalam sesuatu pasti dikandung sesuatu. Nah, berarti bunyi huruf berupa ilmu. Jadi begitu Mas Roman. Jadi eranya berbeda. Cobaan Allah itu disesuaikan dengan eranya. Ya.
Itulah namanya cobaan. Dan ternyata memang karena cobaan ya otomatis banyak yang nggak lulus. itu sunatullah. Dari 1000 pohon mangga itu mungkin hanya 100 yang jadi buah ya. Lainnya gugur ya. Jadi itu memang sunatullah. Jadi 1000 orang ahli ibadah, 1 yang ditakdirkan menjadi ahli ilmu. Jadi ini juga sebuah sunatullah. Lomba-lomba untuk menjadi yang 1 di antara 1000 itu tadi. Gitu Mas Fahmi, monggo. Udah hampir jamnya. Oke, gitu Mas Rahman. Tadi ya Ustaz Didi. Jadi seperti tadi ya, Allah itu alimul ghaibi wasyahadah ya. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Saat kita sudah mempelajari yang gaib, maka kita dapatkan sesuatu yang nyata, syahadat gitu ya. Mungkin kisah Isra Mi'raj itu tadi itu sesuatu yang gaib, Rasul diperjalankan, akhirnya beliau menyatakan bahwa ini nyata. Jika itu diceritakan sekarang, mungkin orang nggak akan heran karena bisa menempuh naik pesawat 1,5 jam nyampe itu. 1,5 jam nyampe. Cuman orang sekarang harusnya mikir ya, oh berarti emang itu teknologi yang luar biasa ya. Ini seperti apa dulu ya. Harusnya mereka percaya terhadap mau masuk Islam. Ternyata enggak juga. Apalagi orang-orang kayak ateis atau free thinker itu ya. Mereka bilang, wah nggak mungkin, susah banget itu dinalar banget. Itulah. Apa harus pakai iman ya? Jadi otaknya harus istilahnya dikalahkan untuk mempercayai itu ya. Mempercayai yang gaib ya. Jadi orang free thinker itu kan otaknya dulu yang mikir, nah itu yang percaya harus yang gaib dulu gitu, seperti itu. Makanya Mas, di dalam Al-Quran untuk bisa masuk surga, iman dan amal soleh. Ilmu yang masuk ke itu jadi iman. Ilmu yang kita keluarkan itu jadi amal. Orang cenderung ke dalam rohani, orang barat cenderung ke otak keluar. Orang timur kepercayaannya sangat tinggi, orang barat tetapi rohaninya dia kosong. Orang Asia rohaninya penuh, tapi otaknya kosong. Jadi, nah itu. Paham nggak? Orang yang rohaninya penuh, otaknya kosong. Orang yang otaknya penuh, rohaninya kosong. Sukses. Karena Islam yang diminta Islam itu rohaninya penuh, otaknya penuh. Imannya berdasarkan ilmunya bisa menjadi amal. Kita imannya tinggi, ilmunya cetek. Karena ilmu kita cetek, kita sedikit. Orang barat nggak punya iman, tapi ilmunya tinggi. Mereka bagus. Tapi karena nggak punya iman, sama-sama nggak bisa masuk surga. Nah, sekarang yang perlu bertanya, iman kita tinggi, amal kita sedikit. Apakah kita nanti masuk surga? Allahu alam. Ini yang harus kita hati-hati. Iman kita sudah tinggi, ayo ilmu kita tinggikan. Sehingga dengan ilmu yang tinggi, amalan kita semakin banyak. Itu. Lanjut ke depan. Oke. Gimana tadi Pak Salam ada tambahan? Ya Mas Didi. Ya. Kita kan hidup di zaman sekarang. Seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, ada 2 kemungkinan yang terjadi dengan diri kita. Percaya dengan Isra Mi'raj sama tidak. Kita sekarang percaya karena kita hidup zaman sekarang. Kemungkinan kalau kita dekat dengan Rasulullah pun mungkin kita bisa percaya sama bisa enggak. Gimana Mas? Iya kan? Ya, hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Kita pun banyak dari teman-teman yang masuk Muslim karena di keluarga Muslim. Ya. Bapak Ibu. Jadi sangat wajar kalau anaknya juga Muslim. Begitu juga yang lahir di dalam keluarga Nasrani. Sangat wajar. Nasrani. Di zaman Rasulullah belum ada Islam sebelumnya. Jadi nggak ada keluarga yang Islam. Kemauan diri
masuk. Jadi benar Mas Alam. Belum tentu kita juga meyakininya. Kalau enggak kita diberi hidayah oleh Allah. Makanya hidayah ini disyukuri. Tapi itu masuk ya, hadiah ya. Dia. Hmm. Oke. Hadiah hidayah. Jadi belum tentu kita dapat hidayah. Jadi karena kita bercermin ke situ, seharusnya kita syukuri. Kita udah jauh dari zamannya Rasul. Tapi kita ditempatkan oleh Allah sehingga kita bisa memeluk Islam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan malam ini bareng dengan Ustadz Didi dan teman-teman semuanya belajar tentang kata Isra Mi'raj. Ada lagi tambahan? Rahman, saya lihat kok tambah gemuk pipinya ya. Siapa? Oh ya Pak Rahman. Ya tambah gemuk. WFH paling. Oh iya, satu lagi teman-teman. Karena sekarang kita masuk bulan Sya'ban, tolong di filosofi mengenai hadis-hadis atau secara teknologinya. Jadi ini bulan Rasulullah, kita secara keilmuannya. Jadi kita belajar menjadi ahli hadis kecil-kecilan. Amin. Ahli hadis kecil-kecilan. Karena ini bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, kita pelajari hal itu. Itu aja. Monggo. Oke, makasih banyak Pak Didi. Pak Salam, monggo ditutup Pak Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita dapat tambah ilmu dari Mas Didi tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini semakin menambah keimanan kita kepada Rasulullah juga. Dan terima kasih kepada semuanya, terutama Mas Didi, teman-teman yang masih setia ikut di kajian ini. Mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Salam, Pak Didi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.